Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Guroba Beta. Di video kali ini saya akan memberikan hasil update kultur kutu air di hari ke-5 sampai ke-6. Sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan berita informasi seputar ikan cupang dari channel ini. Nah, ini adalah hari kelima. Bagi teman-teman yang belum nonton, silakan tonton terlebih dahulu video sebelumnya agar teman-teman tahu proses dari awal. Mungkin kita lanjut dari yang menggunakan kohe. Bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk yang menggunakan kohe di hari kelima masih terlihat cukup banyak, meskipun di hari sebelumnya terlihat yang menggunakan kohe ini tidak begitu banyak. Jadi kemungkinan pada hari sebelumnya itu kutu airnya berada di dasar atau di tengah-tengah permukaan. Jadi untuk yang di hari kelima ini bisa jadi kutu airnya naik ke permukaan. Untuk di hari kelima ini masih terlihat cukup banyak kutu airnya dan masih bisa bertahan sampai saat ini. Kemudian kita lanjut dengan yang menggunakan cucian beras. Bisa teman-teman lihat untuk kutu air yang menggunakan cucian beras juga masih terlihat cukup banyak di hari kelima. Kalau dibandingkan dengan hari sebelumnya mungkin tidak terlalu jauh berbeda untuk kutu airnya. Masih terlihat cukup banyak pada hari kelima. Bisa teman-teman lihat sendiri kutu airnya banyak yang berada di pinggir wadah. Teman-teman bisa aplikasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang mudah didapat. Di sini saya hanya memberikan eksperimen ini dengan menggunakan pakan yang berbeda. Jadi kalau dari saya untuk media air yang menggunakan bekas cacing sutra ini sangat direkomendasikan untuk kultur kutu air. Kemudian kita lanjut dengan yang menggunakan spirulina. Bisa teman-teman lihat sendiri untuk yang menggunakan spirulina juga masih terlihat banyak pada hari kelima. Dibandingkan dengan hari sebelumnya yang menggunakan pakan spirulina ini tidak berbeda jauh. Mungkin kalau saran dari saya, jika teman-teman menggunakan pakan spirulina mungkin kosnya atau biayanya cukup lumayan karena harus membeli spirulina. Tapi menurut saya kutu air yang menggunakan spirulina ini cukup bagus karena spirulina tersendiri dapat mempercepat proses mutasi pada ikan cupang. Jadi si kutu air ini jika diberi makan dengan spirulina hasilnya cukup baik. Kemudian kita lanjut dengan yang menggunakan molase. Masih terlihat banyak di hari kelima yang menggunakan molase ya teman-teman. Bisa teman-teman cek untuk perbandingannya pada video-video sebelumnya yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jika teman-teman kultur menggunakan air bekas cacing sutra bisa terlihat seperti ini ya. Di permukaannya ada minyak-minyak atau lendir-lendir
yang muncul. Jadi teman-teman harus sering membersihkannya jika ingin kutu airnya bisa bertahan lebih lama, karena jika tidak teman-teman bersihkan, kutu airnya akan sulit untuk naik ke permukaan mengambil oksigen. Nah, ini adalah hari ke-6 ya teman-teman. Ini adalah hari terakhir saya melakukan hasil update eksperimen kultur kutu air. Jadi masih sama, saya akan coba memperlihatkan hasilnya. Kita lihat yang menggunakan kohe. Bisa teman-teman lihat sendiri, untuk yang menggunakan kohe ini masih ada kutu airnya, namun kalau dilihat kutu airnya sedikit berbeda dengan hari sebelumnya. Entah ada di dasar permukaan atau tengah-tengah permukaan, tetapi di atas permukaan terlihat berkurang dibandingkan dengan hari sebelumnya, namun masih ada kutu airnya. Mungkin saran saya, jika kutu airnya terlihat banyak, cepat-cepat teman-teman panen supaya kutu airnya tidak memenuhi populasi yang ada di wadah, yang dapat mengakibatkan kutu airnya bisa mati. Kemudian kita lanjut yang menggunakan air cucian beras. Bisa teman-teman lihat, untuk yang menggunakan media ini kutu airnya juga terlihat sedikit berkurang dibandingkan dengan hari sebelumnya. Karena setahu saya usia kutir tidak lama, antara seminggu sampai 2 minggu. Itu pun kalau teman-teman bisa mengkulturnya dengan baik. Hal yang sangat diperhatikan ketika teman-teman mengkultur yaitu adalah air dan pakan. Kemudian kita lanjut dengan yang menggunakan spirulina. Bisa teman-teman lihat di hari ke-6 yang menggunakan spirulina terlihat masih cukup banyak di pinggir atas permukaan. Kalau dibandingkan dengan hari sebelumnya memang terlihat ada penurunan, tetapi masih terlihat cukup banyak jika dibandingkan dengan wadah-wadah yang lain. Kutu air ini yang paling banyak, dan untuk yang molase juga belum dicek, nanti akan kita cek apakah masih terlihat sama seperti hari sebelumnya atau sudah ada penurunan seperti wadah yang menggunakan kotoran hewan dan cucian beras. Kemudian kita lanjut saja ke wadah yang menggunakan pakan molase. Nah, ini adalah wadah yang menggunakan pakan molase di hari ke-6. Untuk kutu airnya terlihat ada penurunan dari hari sebelumnya. Bisa teman-teman cek sendiri dan bandingkan dengan hari sebelumnya. Jadi kesimpulan dari saya untuk eksperimen kultur kutu air ini dengan media air bekas cacing sutra dan pakan yang berbeda, semuanya bisa dilakukan. Jadi jika teman-teman ingin lakukan, silakan teman-teman lakukan, dan untuk pakannya silakan teman-teman sesuaikan dengan yang paling mudah teman-teman dapat. Cukup sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia mendukung channel ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.